Sampai saat ini sirine peringatan terus berbunyi di langit Israel. Hal ini menandakan jika serangan dilakukan oleh Iran belum berhenti, bahkan serangan tersebut semakin hari semakin besar. Menurut beberapa info yang beredar, setidaknya rudal menghantam wilayah Israel setiap 15 menit sekali. Tentu sebuah intensitas yang sebelumnya tak pernah dibayangkan oleh Netanyahu, termasuk warganya. Khusus warga Israel, satu-satunya jalan supaya mereka bisa selamat adalah dengan kabur ke negara lain. Ternyata cara itu sudah dilakukan mereka, dan menurut beberapa kabar yang beredar, warga Israel sudah menyebar ke berbagai negara, termasuk negara-negara di ASEAN yang kini mulai kerepotan setelah kedatangan banyak turis yang berasal dari kaum Zionis tersebut. Dan untuk itu inilah reaksi dari beberapa negara ASEAN setelah mereka kedatangan turis dari Israel. Entah kalian setuju atau tidak, saat ini Israel adalah negara yang paling dibenci di dunia. Alasannya jelas, karena mereka terus menindas warga Gaza yang tidak memiliki salah sama sekali. Belum lagi dengan tingkah laku Benjamin Netanyahu yang terus membuat masalah di Timur Tengah, termasuk yang terbaru saat dirinya mengajak Iran untuk berperang. Perang yang sampai saat ini masih berlangsung. Pada akhirnya perang ini berdampak kemana-mana dan membuat seluruh dunia merasakan dampak buruk dari perang tersebut. Dampak perang itu tentunya juga dirasakan oleh warga Israel sendiri. Tak sedikit dari mereka juga sudah muak dengan apa yang terjadi di negaranya. Misalnya ditunjukkan oleh salah satu warga Israel yang satu ini, di mana dirinya frustasi karena kehidupan berubah total setelah Israel perang melawan Iran. Selain itu warga Israel juga terus dihantui dengan ancaman rudal yang sampai saat ini terus dikirimkan oleh Iran. לא יכול יותר שאין להם מסגרות, אני לא יכול יותר. 15 יום כבר. לא עבדתי דקה לא עבדתי. איך אפשר להתקדם במשהו בחיים שלנו? כל שנייה עוצרים אותי, אני מתקדם, נכנס למומנטום, עצירה, בום חודש, בום חודשיים, בום חודש וחצי, די, הוא רוצה רצף, אוף, לא יכול, אתה קם בבוקר, אתה הולך לגינה, אמת, צבע אדום, במקביל, כל היום, 5 פעמים אתה קם בלילה, מתחיל יום חדש, ועוד פעם, ודי כבר! Puncak dari rasa frustasi dan ketakutan warga Israel akhirnya mereka lampiaskan dengan kabur ke negara lain. Setidaknya, jika berhasil kabur, mereka bisa selamat dari ancaman serangan Iran. Tercatat sampai saat ini sudah banyak warga Israel yang memilih untuk kabur, entah itu melalui jalur darat, jalur laut, hingga jalur udara. Untuk jalur udara, baru-baru ini, Bandara Ben Gurion kembali dipenuhi oleh warga Israel yang akan kabur ke luar negeri. Bandara ini sendiri sebelumnya terus menjadi sasaran serangan Iran, tapi entah mengapa bandara tersebut masih bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh warga Israel untuk pergi ke negara lain. ASEAN jadi tempat favorit warga Israel. Dari banyaknya negara di dunia, ternyata tak sedikit warga Israel memilih untuk kabur ke negara-negara ASEAN. Hal ini terbukti karena dalam beberapa pekan terakhir ada kabar mengenai warga Israel yang ditangkap di sebuah negara. Misalnya saat ada 4 orang Israel yang berhasil ditangkap ketika mereka berada di Malaysia. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, sebelum ditangkap warga Israel tersebut mau kabur ke Filipina. Pada akhirnya mereka memilih untuk kembali ke Thailand, negara yang selama ini menjadi lokasi persembunyian bagi orang-orang Israel. Wajar jika warga Israel ditangkap di Malaysia, karena Malaysia menjadi salah satu negara yang memblokir paspor Israel. Berdasarkan data di atas, selain Malaysia, ada beberapa negara yang memblokir paspor Israel. Salah satunya adalah Brunei, yang sama-sama negara yang berasal dari Asia Tenggara. Namun meski mendapatkan pemblokiran, warga Israel nyatanya masih bisa masuk ke negara-negara tersebut. Caranya adalah dengan menggunakan paspor dari negara lain.
karena selama ini Israel adalah negara yang menganut kewarganegaraan ganda. Cara itulah yang digunakan oleh Israel saat mereka masuk ke Indonesia. Buktinya ada banyak warga Israel yang ketahuan liburan ke tanah air, entah di Bali, Lombok maupun daerah-daerah wisata lain. ASEAN ramai-ramai menolak warga Israel. Selain kasus di Malaysia, ternyata ada beberapa kasus lain yang melibatkan warga Israel. Misalnya, yang baru-baru ini terjadi ketika salah satu penjual yang ada di Kamboja secara terang-terangan menolak melayani warga Israel. Mendapatkan perlakuan seperti itu, orang Israel tersebut terlihat marah dan seakan tidak terima. Namun ibu-ibu warga Kamboja tersebut tetap tak mengubah keputusannya dan terus memberikan kode jika dirinya tidak mau melayani orang Israel itu. I'll pay with the Qing Dynasty coin. No Israel, huh? You don't like Israel? So I can't shop here? Huh? No Israel? Not good. Pada awal tahun ini kasus serupa juga terjadi di Thailand, di mana ada salah satu tempat makan Thailand yang memasang tulisan jika mereka tak mau menerima turis yang berasal dari Israel. Tentu sebuah ketegasan dari rakyat Thailand jika sejatinya mereka juga sangat membenci Israel yang selama ini terus membuat masalah di dunia. Namun sayangnya sampai saat ini, nyatanya masih banyak orang Israel yang berada di Thailand. Dari data per tanggal 10 Maret, setidaknya ada 31.000 lebih orang Israel yang tinggal di negeri Gajah Putih tersebut. Tentu jumlah yang tidak sedikit, dan hal ini semakin membuktikan jika Thailand adalah negara yang menjadi destinasi favorit bagi warga Israel untuk kabur dari negaranya. Bagaimana sikap Indonesia kepada Israel? Jika Malaysia, Kamboja, hingga Thailand secara kompak menolak Israel, sebelumnya tindakan serupa juga telah dilakukan oleh Indonesia. Bahkan penolakan dilakukan Indonesia sampai membuat mereka mendapatkan hukuman. Yang pertama adalah ketika Indonesia menolak kehadiran timnas Israel waktu akan bermain di Piala Dunia U20. Akibat penolakan tersebut, status tuan rumah Indonesia akhirnya dicabut oleh FIFA dan kemudian digantikan oleh Argentina. Tahun lalu masalah serupa kembali terjadi saat beberapa atlet senam Israel juga ditolak datang ke Indonesia. Akibatnya Indonesia langsung mendapatkan sanksi dari IOC yang merupakan Komite Olimpiade Internasional. Di antara sanksi itu adalah larangan Indonesia menyelenggarakan event olahraga internasional dan terancam gagal mengajukan diri menjadi tuan rumah Olimpiade pada tahun 2036 mendatang. Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia kepada Israel telah sejalan dengan prinsip yang sebelumnya telah disepakati. Alasannya adalah karena Israel terus melakukan serangan ke Palestina. Hal ini mendapatkan tanggapan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, yakni Yusril Iza Mahendra. Sikap pemerintah ini adalah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan terakhir dalam pidato beliau di PBB yang sangat keras mengecam Israel yang terus-menerus melakukan kekejaman dan kebiadaban atas rakyat Palestina, terutama di Gaza. Dan pemerintah Indonesia tegas berpendirian bahwa tidak akan melakukan hubungan kontak apapun dengan pihak Israel, kata Yusril Iza Mahendra dikutip dari Kompas. Lebih lanjut, tak hanya negara-negara ASEAN yang menolak Israel, karena faktanya ada beberapa negara di dunia yang sama-sama menolak mereka. Salah satunya adalah Italia.
Bahkan beberapa waktu yang lalu, banyak warga Israel dibuat geram ketika ditolak mentah-mentah ketika berada di Italia. Usai ditolak, warga Israel tersebut langsung menunjukkan gestur mengancam yang sama sekali tak membuat gentar warga Italia. Il diritto internazionale, grazie alle complicità delle grandi potenze. Jadi itulah momen-momen penolakan terhadap warga Israel di berbagai negara, sebuah ganjaran yang sangat pantas kepada mereka. Karena selama ini, Israel terus melakukan penindasan di Palestina hingga membuat masalah di Timur Tengah dengan mengajak Iran untuk berperang.